teman-teman ya, kalau kita lebih mengenal yang namanya bolang-baling dan cakwe itu kan kebanyakan di pulau-pulau Jawa ya. Tetapi sebenarnya sekarang itu sudah hampir merata ya dimanapun tempat, baik itu di Sumatera, di Pulau Kalimantan, mungkin di daerah-daerah lain pun di Bali dan lain-lain itu sekarang sudah sangat banyak teman-teman yang dagang seperti ini ya. Nah, saya dulu pernah teman-teman ya, pas kebetulan berada di Lampung ya, Lampung juga, tapi beda tempat, beda kabupaten dengan saya. Itu pas tepatnya di daerah Talang Padang ya. Talang Padang itu masuknya berarti di Kabupaten Tagamus. Nah, kebetulan saat itu mungkin udah setahun yang lalu saya tuh tahu ya ada pedagang namanya roti goreng ya, bahasanya roti goreng dan cakwe. Itu sempat saya review gitu kan. Jadi itu kan saya kesana kan setelah corona ya, setelah corona. Nah, pada saat sebelum corona menurut cerita dia ini gitu kan bisa habis sampai 70 kilo ya, artinya dari jualan dia itu habis sampai 70 kilo. Nah, pas saya jualan di situ, pas saya kedatang ke situ itu membuat 40 kilo. Coba kita lihat cuplikan pada saat itu saya membahas sedikit ya, artinya ini hanya membahas tentang peluangnya ya teman, peluang usaha untuk Odading dan Cakwe ini ternyata di daerah-daerah pun sebenarnya masih prospek seperti itu. Coba kita lihat dari tayangan video ini ya teman. Ini sudah lama ya. Nah, cuma ini kan karena video saya yang sudah lama teman-teman ya, video yang udah lama, jadi agak sedikit apa ya, oke saya kecilkan dulu. Nah, ini cuplikannya seperti itu, jadi kita hanya ngambil cuplikan saja. Nah, ini menurut saya sangat luar biasa teman-teman. Dengan harga memang pada saat itu dia jual satu piece-nya tuh sampai tumpukan, jadi sudah tidak disusun lagi ya, sudah kayak kita kan habis goreng kadang-kadang karena banyak tidak kita tumpuk itu aja, jadi kita tata, kita susun dan seperti itu. Nah, ini berikan nanti ada Kita lihat apa enggak ya, pertanyaan saya enggak di sini. Nah, ini kita lihat dari depan, ya. jadi satu gerobak itu benar-benar penuh gitu kan, artinya Sudah berapa lama? kita membaca peluangnya gitu kan. Ini bukan di kota besarnya teman-teman, ada di kota kecamatan gitu kan, namanya Kecamatan Palang Padang, dan itu jalan masuk ya. Kalau orang-orang Lampung mungkin tahu ya, ke arah Batu Tinggi ya, arah Bendungan Batu Tinggi seperti itu. Nah, dari alat penggorengan aja ada dua ya penggeser seperti itu, dan jualan seperti ini. Walaupun ada satu menu ya yang kita tidak biasa adalah martabak telur ya, martabak telur yang kecil-kecil itu dijual. Tapi kebanyakan Kita ngobrol ya tadi di bolang-balingnya dan cakwenya. Bayangin kalau membuat 30 sampai 40 kilo Sebelum kita itu ngobrol, kita lihat berapa dulu ya ya gitu. teman. Seperti ini. Saya juga Oke, kita saya kalau boleh tahu kok bisa tembus sini, gimana ceritanya sih bang? penggoreng ya. Ketemu sama my baby, My bad, my bed. my bad. Oh ibunya ini, ibunya orang sini bu. Aslinya orang sini. Oh ini ada yang beli. Orang sini ternyata ibu. Jadi bisa ketemu sini, bisa cari usaha di sini. Saya yang lahiran Lampung aja malah nggak usaha di sini teman-teman, di Kalimantan. Jadi di sini ternyata bagus seperti itu ya. Gorengnya banyak sekali, ini baru selesai ya. Ya. Sampai numpuk seperti itu. Satu hari ini bisa berapa Jadi, kilo ini bang habisnya? si emasnya ini saya juga agak lupa karena ini konten udah lama, kita bahas kembali untuk motivasi kita ya. Cuma bikin 10 kilo teman-teman ya. 10 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo. Di sini malah kalahkan Kalimantan ternyata. Kita belum sampai, paling kuat-kuatnya Bang Lengsi 15 kilo kita ya bikin. Pada saat itu saya masih dagang di Kalimantan teman-teman. Saya Sama sedikit aja. membandingkan dengan dagang Gila ya. yang ada di Kalimantan. Kalau dikalikan berapa itu? Nah kalkulasi teman-teman sendiri, saya nggak enak juga tanyakan semua. Yang penting ini bagi teman-teman orang Lampung, kalau orang Lampung, kalau kalian tahu Talang Padang, ini Talang Padang ya, bukan Gisting ya Bang. Jadi di Talang Padang di lapangan taksi itu, silakan cek sendiri di belakang masuk dari pasar Talang Padang ini tuh. Saya tadi masuknya dari sana pas melihat ini seperti itu. Jadi saya juga sama abangnya Bang Joni baru pertama kali ketemu, dan sekalian silaturahmi Bang ya. Siapa tahu saya bisa mampir sini, siapa yang krui nanti mampir tempat saya kan seperti itu. Nah, jadi saudara gitu kan. Jadi sama-sama jualan kayak gini juga. Betul saya ngonten ini kan.
Nah, resepnya satu tim ya. Resepnya bisa dapat tempat kayak gini dulu gimana, Pak? Dulu kita yang rintis di sini. Begitu. Dari awal Awal ya. kita itu jualan, belum ada yang jualan di Nggak ada sini. kayak gitu. Cuman kita 3 orang aja. Gorengan tempe itu satu. Oh ya, di baris ini maksudnya. Gorengan tempe itu satu sama es sebelah ini. Nah, Oke teman-teman, sudah kita saksikan ya, walaupun kita putar sedikit gitu kan. Di sini kita bisa membacanya, artinya gini, dimanapun tempat daerah itu, kalau teman-teman ingin usaha seperti ini, walaupun sekarang itu kan persaingan di bidang usaha terutama kuliner ya, kuliner itu yang khas tradisional itu memang menjamur sekali, persaingan ketat sekali. Tapi kalau kita masih kita masih mau berusaha, mau cari tempat gitu kan, itu masih banyak peluang, sehingga usaha kita ini, usaha odading ataupun bolang-baling atau juga roti goreng ya biasa disebut seperti itu, dan cakwe ini itu masih sangat prospek. Jadi tidak perlu khawatir ya teman. Dari beberapa tempat yang pernah saya datang, termasuk salah satunya ini di Talang Padang ya, itu luar biasa menurut saya, karena dengan habis 1 hari itu kan 30 sampai 40 kilo ya untuk pada saat itu ya. Saya sudah lama tidak ke sana, mungkin hampir setahunan seperti itu. Jadi menurut saya hal yang luar biasa. Dan ketika itu kan dia ini dagangnya sore ya teman, jadi dagang sore. Dan yang paling mungkin bisa jadi apa ya, jadi apa namanya, karena ini pengembang yang digunakan, saya kan nanya situ kan, itu adalah dengan menggunakan soda kue saja ya. Artinya dia membuat adonan itu pada saat pagi ya, sekitar jam 9 jam 10 seperti itu, dan mulai dagang itu adalah membuka stand atau lapak jualannya itu adalah jam 1:30 siang sampai malam sehabisnya seperti itu. Tapi rata-rata kan kalau pedagang itu sudah tahu ya kapasitas membuatnya itu berapa dan kira-kira akan pulang jam berapa seperti itu. Jadi itulah gitu kan, itu di daerah itu yang ada di Lampung ya teman. Dan saya sekarang juga berada di Lampung, cuma beda kota, beda kabupaten ya. Kalau saya sekarang berada di Bandar Lampung, di ibu kota provinsinya. Kalau ini kan di kecamatan teman, di salah satu kabupaten, cuma letaknya di kecamatan. Walaupun di kecamatan gitu kan, itu sudah sangat luar biasa artinya kan, dengan kapasitas membuat segitu kan. Dan ada beberapa konten saya juga teman-teman ya, beberapa konten saya juga, terutama yang di pulau-pulau Jawa, di Jogja, mungkin di Magelang ya, ini pernah saya ambil ya konten itu. Kemudian beberapa juga di Kalimantan. Nah, memang kalau kita melihat ratanya penjualan ya, ramenya itu memang ramai di Pulau Jawa. Cuma dengan harga kalau di Jogja itu mungkin sedikit lebih murah, dan mungkin perbedaannya hasil ya teman, hasilnya. Kalau kawan saya ini di Lampung, kalau dibanding dengan Kalimantan itu sangat jauh sekali teman, karena di Kalimantan itu ketika kita membuat 1 kilo itu beda dengan hasil ketika kita membuat di sini, apalagi hasil ketika kita mau berdagang di Pulau Jawa. Nah itu bedanya ya teman-teman. Tapi sebanding ya, karena kalau di Kalimantan sendiri itu memang dari segi ekonomi itu memang lebih di atas ya. Artinya penjualan kita, walaupun kita membuat sedikit teman-teman ya, mungkin kalau kita membuat 10 kilo pokoknya, kalau di Jawa 10 kilo itu cuma dapat duit 600, 700 gitu. Upamanya itu udah sangat baik sekali ya. Nah kalau di Kalimantan lebih dari situ. Bahkan kemarin saya kontak dari teman-teman yang ada di Kalimantan, dari ya dulu pernah ikut saya gitu, seperti itu. 1 kilo itu bisa tembus 100.000 itu kan. Karena di sana juga jualnya kan 5.400 ya, sama dengan saya. Cuma di sana itu bedanya ya mungkin potongan agak tipis pun tidak masalah. Oke teman-teman ya, jadi ini hanya sebagai rekomendasi saja ketika saya pernah ngonten di salah satu pedagang ya, pedagang odading cakwe yang notabene juga saya baru pertama kali bertemu dengan beliau seperti itu. Dan ini bukti bahwa dimanapun tempat dagangan ini masih tetap prospek ya. Oke, terima